Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pemirsa yang berbahagia, setiap manusia tentunya ingin bahagia dunia sampai akhirat. Tentunya ketika ingin bahagia dunia akhirat ini, tentu kita berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai daya, upaya, usaha, ikhtiar agar kita benar-benar bisa bahagia dunia dan akhirat. Tausiah kali ini setidaknya kami akan angkat, yaitu tentang 3 tanda kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun tanda yang pertama agar kita bahagia dunia akhirat adalah ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersyukur. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kita banyak sekali hingga kalau kita menghitung tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmatmu maka kamu tidak akan bisa, karena manakala kita bersyukur atas nikmat Allah yang berikan, maka Allah akan menambah nikmatnya. Tapi manakala kita kufur, ingatlah siksa Allah ada sangat pedih. La in syakartum la idannakum wa la in kafartum inna adzabi syadid. Dan jika kamu bersyukur, niscaya akan aku lipat gandakan nikmatku. Tapi manakala kalian kufur, ingatlah siksaku sangat pedah. Untuk itu, mari kita biasakan mensyukur nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sejak kita mengucapkan Alhamdulillah atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Betapa banyak orang yang diberi nikmat tetapi tidak bersyukur. Yang kedua adalah bahwa nikmat yang diberikan Allah itu adalah memang datangnya dari Allah. Sebenarnya kita perlu mensyukuri dengan hati. Dan cara yang ketiga adalah dengan amal perbuatan, yaitu syukur kita. Sebagian nikmat kita terima, sebagian kita kasih kepada orang lain. Sehingga bersyukur artinya berterima kasih. Sebagian nikmatnya kita terima, sebagian nikmatnya kita kasihkan. Menurut saya berbahagia. Adapun tanda yang kedua agar kita bahagia dunia akhirat adalah ketika kita diberi musibah, maka kita bersabar. Kita tahu bahwa setiap manusia akan mendapatkan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa yang diuji oleh Allah kepada kita, kita disuruh untuk benar bersabar. Allah menyintai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin, ya. Allah menyintai orang yang sabar. Maka dari itu ketika musibah apakah berupa sakit yang menimpa diri kita, mari tetap kita syukuri bahwa Allah menguji kita. Gimana kalau kita lolos dalam ujian sakit ini, maka nanti Allah akan mengangkat derajat kita yang lebih tinggi. Karena pada hakikatnya sakit adalah ujian. Mungkin ketika kita diberi sakit oleh Allah, banyak sekali kekurangan-kekurangan apa yang sudah kita lakukan. Misalnya kita kurang ibadah, kita kurang tilawah, kita kurang saum sunnah, kita kurang silaturahmi, kita kurang thalabul ilmi. Maka dari itu ketika kita mengadakan evaluasi kita, mari kita gunakan sebanyak untuk selalu ingat pada Allah. Dengan Allah yang banyak, hati kita menjadi tenang. Ala billahi qulub, ingatlah hanya mengingat Allah yang banyak, hati kita akan menjadi tenang. Pemirsa yang berbahagia, adapun tanda yang ketiga agar kita bahagia dunia akhirat adalah ketika kita berbuat dosa, mari segera bertobat. Kita tahu bahwa setiap manusia tentunya mengalami atau senantiasa berbuat dosa. Tapi sebaik-baiknya orang yang berdosa segera bertobat kepada Tuhannya. Wasaringu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ngarduha samawati wal ardh uiddat muttaqin. Dan sudah kamu pada ampunan Allah dan surga yang luasnya antara dan bumi yang diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Pada dari itu, kalau kita sebagai manusia senantiasa berbuat dosa, mari kita segera istighfar pada Allah SWT. Rasulullah memberi contoh,
setiap hari setidaknya melakukan istighfar sebanyak 100 kali. Dengan demikian manakala kita benar-benar taubat pada Allah, niscaya kita termasuk orang yang bahagia dunia dan akhirat. Demikian 3 tanda kebahagiaan dunia akhirat. Semoga kita semua dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.